Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Zakiatul Solihah akan menjelaskan tentang spermatogenesis dan oogenesis. Ini merupakan gambaran dari pembentukannya sel sperma, yaitu spermatogenesis. Yang pertama, ini merupakan spermatogonium. Spermatogonium yang bersifat diploid. Kemudian spermatogonium itu mengalami perkembangan dan pembelahan secara mitosis yang menghasilkan spermatosit primer yang bersifat 2N atau diploid. Kemudian selanjutnya ada pembelahan secara meiosis 1 yang menghasilkan spermatosit sekunder. Dia mengalami pembelahan yang tadinya 1 menjadi 2. Kemudian setelah menghasilkan spermatosit sekunder, dia akan mengalami pembelahan meiosis 2. Meiosis 2 ini dia akan menghasilkan spermatid. Nah, yang tadinya 2, dia akan berbelah menjadi masing-masingnya 2. Jadi, dari spermatosit sekunder akan menghasilkan spermatid yang berjumlah 4. Kemudian, dia akan berubah, ya, dia akan berkembang menjadi spermatozoa. Nah, ini adalah bentuk dari sperma. Nah, ini adalah hasil dari pembentukan spermatogenesis. Ya, nah ini terjadi di mana? Terjadinya di dalam testis. Ya, itu adalah proses dari spermatogenesis. Selanjutnya adalah proses pembentukan sel ovum atau sel telur yang disebut dengan oogenesis. Ini merupakan gambaran dari oogenesis. Yang pertama itu disebut dengan oogonium. Ya, di dalam ovarium wanita itu ada yang disebut dengan oogonium. Nah, oogonium ini dia berkembang menjadi oosit primer. Ya, perkembangan oosit primer terjadi karena adanya pembelahan mitosis. Nah, pada saat pembelahan oosit primer ini, pembelahan menjadi oosit primer dari oogonium itu terjadi pada saat wanita itu dalam kandungan atau di dalam janin. Kemudian dia akan berhenti membelah menjadi oosit primer itu pada saat melahirkan. Nah, di dalam ovarium wanita, oosit primer itu ada kurang lebih 2 juta. Ya. Kemudian pada saat pubertas atau pada saat remaja yang mengalami menstruasi, kemudian ada terjadinya pembelahan meiosis yang pertama. Di meiosis pertama ini akan menghasilkan yang pertama itu ada oosit sekunder, ya, yang bersifat haploid. Kemudian pembelahan yang keduanya itu ada badan polar. Jadi dia enggak semuanya menjadi oosit sekunder. Dari oosit primer yang satunya menjadi oosit sekunder, kemudian yang satunya lagi itu akan menjadi badan polar. Ya, kemudian selanjutnya dari oosit sekunder ini dia akan mengalami pembelahan yang disebut dengan meiosis yang kedua. Nah, pembelahan meiosis yang kedua ini akan menghasilkan ootit. Jadi yang sebelahnya oosit sekunder, kalau badan polar dia enggak mengalami pembelahan karena badan polar ini dia akan luruh, ya, akan luruh di dalam rahim. Kemudian ootit yang ini, ootit dia akan menghasilkan sel ovum. Jadi hasil dari oogenesis ini adalah sel ovum atau sel telur di dalam ovarium wanita. Jadi itu merupakan gambaran dari proses terbentuknya sel telur dan terbentuknya sel sperma atau yang disebut dengan spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu terjadi di dalam testis dan oogenesis itu terjadi di ovarium wanita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.